Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meilisa Artamevia dengan NIM 64231137 dari kelas 646B01. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mandiri mata kuliah analisis sekuritas dan portofolio. Pertama-tama untuk tugas yang pertamanya, di sini kita disuruh untuk menghitung return realisasi masing-masing saham. Di sini untuk harga saham A yaitu ada 1,080, 1,100, 1,050, 1,000. Untuk menghitung returnnya yaitu periode ketiga dikurang periode kedua, lalu kita bagi periode kedua, lalu enter, dan seterusnya. Untuk menghitung return realisasinya yaitu kita ketik dulu average, lalu kita blok returnnya di sini semua, lalu enter. Jadi untuk return realisasi saham A yaitu 2,65%. Untuk harga saham B di sini ada 2,200, 2,050, 2,100 dan 2,000. Dan untuk menghitung returnnya sama seperti di atas, yaitu periode ketiga dikurang periode kedua lalu dibagi periode kedua, lalu enter, dan seterusnya. Dan untuk menghitung return realisasinya, kita ketik average, lalu kita blok bagian sini returnnya, lalu enter. Jadi untuk return realisasi saham B yaitu 3,31%. Untuk yang kedua itu menghitung return rata-rata pada masing-masing saham. Di sini untuk return relatif saham A, di sini returnnya kita salin dari return saham A-nya, kita taruh ke sini semua. Lalu untuk menghitung return relatifnya yaitu sama dengan 1 ditambah return periode ketiga, lalu enter. Hasilnya 0,982, dan bawahnya juga sama. Untuk jumlah return relatifnya semua yaitu periode ketiga dikali periode kedua dan dikali periode pertama, lalu enter. Hasilnya 1,080. Sini kita pakai 0,33 dari hasil 1 dibagi 3 karena kita pakai 3 periode. Dan untuk return relatifnya di sini hasil dari 1,080 dipangkat 0,33, dan untuk hasil dari return relatifnya di sini yaitu ini 1,026 dikurang 1. Hasilnya untuk return relatif saham A yaitu 2,60%. Dan untuk return relatif saham B-nya di sini kita salin dari sini. Ini juga sama. Dan untuk hasilnya ada rumusnya sama 1 ditambah return periode ketiga, lalu enter, dan seterusnya. Lalu di sini juga sama, hasilnya dari periode ketiga dikali periode kedua dikali periode ke-1, lalu enter. Untuk ini hasil dari hasil return ini hasil ininya semua 1,100 dipangkat 0,33. Lalu untuk hasil return relatifnya, hasil dari ini 1,032 dikurang 1. Enter.
Dan dengan hasil return relatif untuk saham B yaitu 3,23%. Selanjutnya, untuk untuk yang ketiga yaitu menghitung resiko standar deviasi masing-masing saham. Di sini ada saham A, kita salin dari return saham A-nya seluruh. Dan untuk probabilitasnya hasil dari 1/3 sama kayak ini karena pakai 3 periode. Dan di sini kita jumlahin sum, kita blok semuanya, dan di sini harus berjumlah 1 atau 100. Untuk hasil ini itu dari return dikali probabilitas lalu enter. Hasilnya min 0,006. Lalu bawahnya sama. Dan untuk jumlah keseluruhannya yaitu kita ketik sum lalu kita blok semuanya, enter. Hasilnya 0,026. Untuk ini yaitu dari return dikurang keseluruhan ini yaitu 0,26 lalu enter. Ini sama. Untuk ini yaitu hasil ini min 0,045 dipangkat 2 lalu enter. Hasilnya 0,002. Sini sama. Nah, untuk ini itu hasil dari 0,002 dikali probabilitas 0,33. Hasilnya 0,001. Dan untuk varian 0/2-nya yaitu hasil dari, kita ketik dulu sum, lalu kita blok ini semua, lalu enter. Hasilnya 0,001. Dan untuk deviasi standarnya yaitu hasil dari varian 0/2 yaitu 0,001 dipangkat 0,5. Hasilnya yaitu 0,032 atau kalau dipersenin yaitu 3,16%. Dan untuk kovariannya itu hasil dari deviasi standar dibagi dengan hasil jumlah yaitu 0,026. Enter. Itu hasilnya 1,193. Untuk saham B sama seperti caranya saham A, kita salin dari return saham B, dan untuk probabilitasnya sama, pakai 0,33. Yang di sini sama hasil dari return dikali probabilitas, enter. Di sini hasil dari return dikurang jumlah dikurang 0,033 lalu enter. Di sini hasil dari 0,040 dipangkat 2, enter. Dan di sini hasil dari 0,002 dikali probabilitas lalu enter. Hasilnya 0,001. Dan untuk varian 0/2-nya yaitu hasil dari, kita ketik sum dulu ini lalu kita blok, enter. Untuk deviasi standarnya itu hasil dari varian 0/2 yaitu 0,001 dipangkat 0,5 dan hasil 0,029. Jika dipersenkan jadi 2,86%. Dan untuk kovariannya hasil dari deviasi standar dibagi dengan 0,033.
enter, lalu hasilnya 0,864. Selanjutnya yang keempat yaitu menghitung return dan resiko portofolio. Di sini bobot saham A 50%, bobot saham B 50%. Untuk menghitung return portofolionya yaitu bobot saham A dikali return rata-rata saham A ditambah bobot saham B dikali return rata-rata saham B. Lalu enter. Yaitu dengan hasil return portofolionya yaitu 2,91%. Dan untuk menghitung risiko portofolionya yaitu bobot saham A dikali risiko saham A ditambah bobot saham B dikali risiko saham B. Enter. Dengan risiko portofolionya yaitu 3,01%. Dan selanjutnya yang kelima yaitu menghitung Sharpe rasio dan Treynor rasio. Di sini untuk menghitung itu perlu risk free-nya yaitu 4% atau 0,04, beta saham A 1,2, beta saham B 0,8. Untuk ringkasan datanya agar lebih mudah nantinya, di sini udah saya pindahin. Dan untuk return pasarnya di sini 0,10 atau 10%. Dan untuk menghitung Sharpe rasionya yaitu return saham A dikurang risk free dibagi dengan risk saham A, lalu enter. Untuk Sharpe rasio saham A-nya yaitu min 0,428. Jika dijadiin persen yaitu min 42,79%. Untuk saham B-nya yaitu hasil dari return saham B dikurang risk free dibagi risk saham B, lalu enter. Dengan hasil saham B yaitu min 0,240. Jika jadiin persen yaitu min 24,04. Dan untuk menghitung Treynor rasionya di sini saham A-nya yaitu return saham A dikurang risk free dibagi beta saham A. Enter. Dengan hasil saham A yaitu min 0,011. Dengan hasil persen yaitu min 1,13%. Untuk saham B-nya yaitu return saham B dikurang risk free dibagi beta saham B dengan hasil min 0,009. Dengan jika 2% min 0,86%. Dan selanjutnya terakhir yang keenam, interpretasi kinerja portofolionya. Yaitu portofolio yang dibentuk dari kombinasi saham A dan saham B mampu menghasilkan tingkat keuntungan return sebesar 2,91%. Artinya, investor berpotensi memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 2,91% dari dana yang diinvestasikan pada portofolio tersebut. Di sisi lain, portofolio memiliki tingkat resiko sebesar 3,01% yang menunjukkan besarnya kemungkinan penyimpangan return aktual terhadap return yang diharapkan. Semakin kecil nilai risiko, maka semakin stabil kinerja investasi tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi kedua saham memberikan manfaat diversifikasi karena resiko portofolio 3,01% berada di antara resiko masing-masing saham. Saham A yaitu sama dengan 3,16% dan saham B 2,86%.
Dengan demikian, investor dapat memperoleh return yang cukup baik tanpa harus menanggung resiko yang terlalu tinggi dari satu saham saja. Secara keseluruhan, kinerja portofolio dapat dikatakan cukup baik karena mampu memberikan return positif sebesar 2,90%. Dengan demikian, risiko yang masih relatif rendah yaitu 3,01%. Sehingga portofolio tersebut layak dipertimbangkan sebagai alternatif investasi yang lebih seimbang antara keuntungan dan risiko. Dan untuk yang keduanya, di sini ada harga saham A, harga saham B, dan harga saham C. Dan yang pertama, kita disuruh untuk menghitung return dan risiko masing-masing saham. Di sini kita pakai 4 periode. Untuk return saham A, cara perhitungannya yaitu periode ke-1 dibagi dengan periode ke-0, lalu dikurang 1. Lalu enter. Lalu untuk di bawahnya sama. Dan untuk return saham B juga sama, yaitu periode pertama dikurang periode ke-0, lalu dikurang 1, lalu enter. Dan untuk return C juga sama, yaitu periode pertama dibagi periode ke-0, lalu dikurang 1. Untuk return rata-ratanya, untuk return rata-rata saham A, itu kita salin bagian ini, return saham A, kita salin semua. Untuk menghitungnya yaitu 1 dikurang return saham A, lalu enter. Dan seterusnya sama bawahnya. Untuk menghitung bagian ini, kita kalikan semuanya. Dari periode pertama dikali periode kedua dikali periode ketiga, lalu dikali periode keempat. Enter. Dengan hasil 1,150. Lalu di sini kita dan untuk return rata-ratanya, sini hasil return relatifnya 1,150 dipangkat 0,25. Kita pakai 0,25 karena kita pakai 4 variabel. Jadi untuk ini yaitu 1/4 hasilnya 0,25. Untuk return rata-ratanya tadi hasil return relatif dipangkat 0,25. Hasilnya 0,36. Lalu di sini untuk hasil return rata-ratanya, hasil ini 1,036 dikurang 1, lalu enter, dengan hasil 3,56%. Jadi untuk return rata-rata saham A yaitu 3,56%. Dan untuk return saham B-nya, di sini kita salin juga sama di sini semua. Lalu untuk menghitung return relatifnya yaitu 1 ditambah dengan return saham B sama dengan 1,050, dan di bawahnya sama. Sama juga. Dan untuk hasil jumlah keseluruhannya menggunakan rumus yaitu periode pertama dikali periode kedua dikali periode ketiga dan dikali periode keempat. Lalu enter. Dengan hasil 1,125. Dan untuk return rata-ratanya dari hasil jumlah return relatif dipangkat 0,25. Dan di sini
1,030 dikurang 1. Untuk return rata-rata saham B yaitu 2,99%. Dan sama return saham C, kita salin dari sini. Dan untuk menghitung return relatifnya sama 1 ditambah return ini, lalu enter. Dan untuk ini juga sama, kita kalikan semuanya, enter. Lalu untuk bagian ini, jumlah return relatifnya di pangkat 0,25. Lalu untuk ini, hasil ini 1,025 dikurang 1, sama dengan hasilnya 2,41%. Jadi untuk rata-rata saham C yaitu 2,41%. Selanjutnya di sini kita menghitung resiko standar deviasi. Sini yaitu saham A. Sini returnnya kita salin dari return saham A. Dan seterusnya di ini juga. Untuk probabilitasnya kita pakai 0,25 hasil dari 1/4 karena kita pakai 4 periode. Lalu enter. Dan di sini jumlah probabilitasnya harus 100, yaitu hasil sama dengan sum, kita blok di sini lalu enter. Dan untuk ERI-nya yaitu hasil dari return dikali probabilitas lalu enter. Dan seterusnya. Dan untuk total ERI-nya yaitu sama dengan sum, kita ketik sum, lalu kita blok di sini, lalu enter. Dan untuk ini yaitu hasil dari hasil dari sama dengan return dikurang ERI, lalu enter. Dan seterusnya. Dan untuk ini yaitu hasil dari sama dengan RI kurang ERI di pangkat 2, lalu enter. Dan seterusnya. Dan untuk ini yaitu hasil dari hasil ini dikali probabilitas lalu enter. Dan seterusnya. Dan untuk hasil varian 0,2 yaitu hasil dari sama dengan sum, kita ketik di sini. Ketik di sini sama dengan sum, lalu kita blok ini, lalu enter. Jadi dengan hasil 0,0031. Dan untuk deviasi standarnya yaitu hasil dari varian 0,2 yaitu 0,0013 di pangkat 0,5, lalu enter. Yaitu dengan hasil 0,0362. Lalu kita ubah ke persen, hasilnya yaitu 3,62%. Dan untuk kovariannya itu hasil dari deviasi standar dibagi total ERI yaitu 0,36, lalu enter. Hasil kovarian saham A yaitu 1,0027. Dan untuk saham B yaitu returnnya kita ambil dari return saham B di sini. Lalu probabilitasnya sama, yaitu hasil dari 1/4 yaitu 0,25. Di sini sama hasil dari return dikali probabilitas, enter.
Lalu untuk ini yaitu hasil dari return dikurang ERI. Lalu enter. Untuk ini yaitu hasil dari RI kurang ERI pangkat 2. Lalu enter. Dan untuk ini hasil dari RI kurang ERI pangkat 2 dikali probabilitas. Lalu enter. Dan untuk varian 0, pangkat 2 yaitu hasil dari sama dengan kita ketik di sini sum, lalu kita blok di sini, lalu enter. Dan untuk deviasi standar saham B itu hasil dari varian 0 pangkat 2 yaitu 0,0013 dipangkat 0,5 dengan hasil deviasi standarnya yaitu 0,0355 dan kita di sini ubah ke persen yaitu 3,55%. Dan untuk kovarian saham B yaitu hasil dari deviasi standar dibagi total ERI. Lalu enter. Dengan kovarian saham B yaitu 1,1615. Dan untuk saham C sini sama, kita ambil dari sini return saham C. Lalu untuk probabilitasnya sama, dari hasil 1/4 yaitu 0,25. Di sini yaitu hasil dari return dikali probabilitas. Di sini hasil dari return dikurang ERI, enter. Lalu di sini hasil dari RI kurang ERI pangkat 2, lalu enter. Dan di sini hasil dari ini dikali probabilitas, lalu enter. Untuk varian 0, pangkat 2 itu kita di sini ketik sama dengan, lalu sum, kita blok ini, lalu enter. Dan untuk deviasi standarnya itu hasil dari varian 0, pangkat 2 dikali 0,5, lalu enter. Untuk deviasi standar saham C yaitu 0,0245. Di sini kita ubah ke persen jadi 2,45%. Dan untuk kovarian saham C yaitu hasil dari deviasi standar dibagi dengan total ERI, lalu enter. Dengan kovarian saham C yaitu 1,0065. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung korelasi dan kovarian antar saham. Di sini terdapat kovarian dan korelasi. Di sini kovariannya kita bagi menjadi 3 dan korelasinya juga sama. Dan untuk menghitung kovariannya, di sini kovarian pertama yaitu kovarian A dan B. Itu dengan cara sama dengan kita ketik di sini kovar, lalu di sini untuk yang pertama kita blok untuk return saham A dan return saham B. Lalu enter. Dan di sini juga untuk kovarian ya AC yaitu ketik sama dengan kovar, kita blok return saham A dan return saham B, return saham C. Lalu enter. Dan untuk kovarian BC sama dengan kovar, ketik kovar, lalu yang pertama blok return saham B dan yang kedua blok return saham C-nya. Lalu enter. Dan untuk hasil kovarian AB yaitu min 0,000723 dan kovarian AC 0,000697 dan kovarian BC min 0,00495.
Dan untuk korelasinya sama di sini, kita bagi menjadi 3. Dan untuk menghitung korelasinya, di sini yang pertama korelasi AB, yaitu kita ketik sama dengan korel. Dan di sini kita blok return saham A dan return saham B. Lalu enter. Dengan hasil min 0,6263, dan untuk kovarian AC-nya ketik sama dengan korel. Lalu di sini kita blok return saham A dan return saham C. Lalu enter dengan hasil 0,9999. Dan untuk kovarian untuk korelasi WC-nya sama dengan korel. Lalu di sini kita blok return saham B dan return saham C. Lalu enter dengan hasil min 0,63000. Dan yang ketiga yaitu membentuk beberapa kombinasi portofolio. Sini return dan risiko portofolionya. Di sini saham A bobot di saham A yaitu 40%, 40% dan 20%. Dan untuk bobot saham B yaitu 30%, 40% dan 30%. Dan untuk bobot saham C 30%, 20% dan 50%. Dan di sini untuk menghitung average return-nya itu untuk saham A dengan cara sama dengan average blok return saham A, lalu enter dengan hasil 3,61. Dan untuk return saham B average return saham B yaitu sama dengan average, lalu kita blok return saham B-nya, lalu enter dengan hasil 3,05%. Lalu untuk saham C-nya sama dengan average, kita blok return saham C-nya, lalu enter dengan hasil 0,43%. Dan untuk return ANN-nya yaitu sama dengan 1 tambah average return saham A pangkat 4 kurang 1. Lalu enter dengan hasil saham A 15,22%. Dan di sini untuk saham B sama dengan 1 ditambah average saham B, average return saham B di pangkat 4 dikurang 1. Lalu enter. Dan untuk saham C-nya juga sama dengan 1 ditambah average return saham C pangkat 4 kurang 1 dengan hasil 10,10%. Dan untuk variannya saham A, varian saham A yaitu sama dengan var, kita ketik var, lalu di sini kita blok saham return saham A, lalu enter. Dengan hasil varian saham A-nya 0,00137. Dan untuk saham B-nya sama dengan ketik var, lalu kita blok return saham B-nya, lalu enter. Untuk kovarian saham B-nya yaitu 0,0174. Dan untuk saham C-nya juga sama dengan kita ketik var, lalu di sini kita blok return saham C-nya,
lalu enter. Dan untuk dasar standar deviasinya untuk saham A sama dengan kita ketik SQRT, lalu kita blok varian saham A, lalu enter. Dengan hasil standar deviasi saham A 3,70%, dan untuk saham B-nya sama dengan SQRT, kita blok standar varian saham B-nya, lalu enter. Dengan hasil standar deviasi saham B-nya 4,17%, dan untuk saham C-nya sama dengan SQRT, kita blok varian saham C, lalu enter. Dan hasilnya untuk standar deviasi saham C-nya yaitu 2,52%. Dan untuk standar deviasi ANN-nya, sini standar deviasi saham A dikali 4 dipangkat 0,5, lalu enter. Dengan hasil standar deviasi ANN saham A 7,39%. Saham B-nya sini sama dengan standar deviasi saham B dikali 4 dipangkat 0,5, lalu enter. Dan hasil 8,34%. Dan untuk standar deviasi ANN saham C-nya sama dengan standar deviasi saham C dikali 4 dipangkat 0,5, lalu enter. Dan hasil 5,03%. Dan untuk covar AB, covar AC, dan covar BC kita ambil dari sini covarian ya. Sini juga sama, sini juga. Dan untuk mengetahui skenario return dan resikonya, di sini ada bobot saham A, saham B, dan saham C. Di sini kita pakai yang ini 40, 30%, lalu kita jumlah menjadi 100. Dan untuk matriksnya, di sini yang pertama itu dari varian saham A, terus ini dari covarian AB, dan ini hasil dari covarian AC, dan ini hasil dari covar AB juga, dan di sini hasil dari varian saham B, dan di sini hasil dari covarian BC, sini hasil dari covarian AC, sini hasil dari covarian BC, dan ini hasil dari varian saham C. Lalu enter. Dan untuk bobotnya di sini ada 40, 30, 30%. Dan untuk hasil varian portofolionya yaitu kita sama dengan kita ketik nih MMULT, lalu tanda buka, kita ketik ulang ini, lalu untuk yang pertama kita blok bobot saham A, saham B, dan saham C, lalu yang kedua kita blok juga matriksnya semua, dan di sini kita juga blok untuk bobot ini ya, lalu enter. Dengan hasil 0,000336,345, dan untuk standar deviasi portofolionya hari hasil sama dengan SQRT, lalu kita blok varian portofolionya, lalu enter. Dengan hasil 1,83%.
Dan untuk standar deviasi ANN-nya itu sama dengan standar deviasi portofolio dikali 4 dipangkat 0,5. Lalu enter dengan hasil 3,67%. Dan untuk return portofolionya sini sama dengan kita ketik sum produk, lalu kita blok ini bobot saham A, saham B, dan saham C, lalu di sini kita blok juga return ANN-nya, saham A, saham B, dan saham C-nya, lalu enter. Dengan return portofolionya yaitu 12,95%. Untuk hasil skenario return resikonya, untuk skenario-nya itu portofolio 1, 2, dan 3, dan hasil returnnya untuk return portofolio 1-nya yaitu hasil dari return portofolio ini, dan untuk resikonya hasil dari standar deviasi ANN-nya. Dan untuk menghitung portofolio 2 dan 3-nya kita ubah aja bobot di sini. Jika ingin menghitung portofolio 1, gunakan bobot 40%, 40%, dan 20%. Dan untuk portofolio 3-nya yaitu bobotnya 20%, 30%, dan 50%. Dan yang keempat itu menggambar efisien Fortier. Di sini yang pertama kita blok dulu bagian ini, lalu kita ke insert dan pencet ini cards dan pilih scatter yang ini. Lalu hasilnya akan seperti ini. Seperti ini. Dan untuk yang kelima, portofolio optimal, sini kita pindahin aja yang ini, kita pindahin ke sini. Dengan kesimpulan, portofolio 2 adalah portofolio optimal karena memiliki return tertinggi sehingga 13%, tertinggi sebesar 13% dengan resiko yang masih relatif rendah sebesar 3%, sehingga memberikan kombinasi risk return yang paling efisien. Dan yang keenam, di sini kita disuruh mengevaluasi kinerja Sharpe rasio, Treynor rasio, dan Jensen alpha. Di sini yang pertama beta portofolionya. Di sini beta portofolio saham A yaitu 1,2, dan di sini beta saham B 0,8 dan beta saham C 1,9. Dengan perhitungannya yaitu beta portofolio 1 yaitu hasil dari bobot saham A dikali beta saham A ditambah bobot saham B dikali beta saham B dan ditambah bobot saham C dikali beta saham C. Lalu enter. Dengan hasil beta portofolio 1 yaitu 1,02. Lalu untuk beta portofolio 2-nya sama, yaitu dengan hasil 1,00, dan untuk beta portofolio 3-nya juga sama dengan hasil 0,98. Di sini ada ringkasan datanya, yaitu risk free 4% atau 0,04, dan return marketnya 10% atau 0,10. Dan untuk menghitung Sharpe rasionya, sini yang pertama portofolio 1 itu dengan cara return portofolio dikurang risk free dibagi risiko portofolio. Lalu enter. Dengan hasil indeks Sharpe rasio P1-nya yaitu 2,439 atau 294%. Dan untuk portofolio keduanya yaitu return portofolio dikurang risk free dibagi resiko portofolio.
dengan hasil indeks Sharpe P2-nya 2,5682 atau 257%. Untuk portofolio ketiga yaitu return portofolio dikurang risk free dibagi resiko portofolio. Lalu enter dengan hasil indeks Sharpe rasio P3-nya yaitu 2,3958 atau 240%. Dan untuk menghitung Taylor rasionya, di sini pertama dengan cara return portofolio dikurang risk free dibagi beta portofolio 1. Lalu enter. Dengan hasil indeks Taylor rasionya yaitu 0,0877 atau 8,77%. Untuk portofolio keduanya sama, return portofolio dikurang risk free dibagi beta portofolio 2 dengan hasil indeks Taylor rasio P2-nya yaitu 0,0922 atau 9,22%. Dan portofolio ketiganya return portofolio kurang risk free dibagi beta portofolio 3 dengan indeks Taylor rasio P3-nya 0,0809 atau 9,09%. Selanjutnya untuk menghitung Jensen alpha-nya, yang pertama portofolio 1 yaitu resiko portofolio dikurang return market dikurang risk free dikali beta portofolio 1. Lalu enter. Dengan hasil 0,0683 atau dengan hasil indeks Jensen P1-nya yaitu 0,0683 atau 6,83%. Dan untuk portofolio keduanya return portofolio dikurang return market dikurang risk free dikali beta portofolio 2 dengan hasil indeks Jensen rasio P2-nya 0,0722 atau 7,22%. Dan untuk portofolio ketiganya return portofolio dikurang return market dikurang risk free dikali beta portofolio 3. Lalu enter. Dengan hasil indeks Jensen P3-nya 0,0605 atau 6,05%. Dan yang terakhir, keputusan manajer investasi berdasarkan hasil perhitungan return, resiko, Sharpe rasio, Taylor rasio, dan Jensen alpha. Portofolio 2 merupakan alternatif investasi yang layak dipilih karena portofolio 2 memiliki return sebesar 13% dengan risiko hanya 3% serta memperoleh nilai Sharpe rasio tertinggi sebesar 3,33 yang menunjukkan bahwa portofolio ini memberikan imbal hasil paling optimal untuk setiap unit risiko yang ditanggung investor. Selain itu, nilai Taylor rasio sebesar 0,09 dan Jensen alpha sebesar 0,19 juga menunjukkan bahwa portofolio 2 mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan portofolio lainnya. Oleh karena itu, keputusan manajerial yang tepat adalah merekomendasikan investasi pada portofolio 2 karena memberikan kombinasi return dan risiko yang paling efisien serta berpotensi memberikan keuntungan yang lebih optimal bagi investor. Dan di sini ada summary Excel-nya. Di sini ada keterangan return rata-rata dan resiko atau standar deviasi, sum A, sum C, dan sum C. Di sini ada portofolio 1, 2, 3, dan return, resiko, beta, Sharpe rasionya, Taylor rasio, dan Jensen alpha-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.